Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tes, tes. Halo teman-teman, dengar suara saya? Mas Arya, Mas Dwi, Mbak Saida, Mas Handoko. Dengar suara saya kah? Aman ya, Mas Dwi? Bentar, cek Mas Dwi kemana tadi? Mas Arya, Iya Pak, nama Mas Dwi tadi bukannya ada ya? tadi ada harusnya. Iya, Nggak, coba nggak saya WA Pak. ya, masih. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya mengganggu Waalaikumsalam. waktu eh, liburnya, ya. Yang seharusnya libur di hari ini, tapi saya minta teman-teman untuk hadir ya. Karena mengingat waktu UTS itu tinggal 1 minggu lagi di besok ya. Jadi minggu besok itu pertemuan 7 ya. Jadi pertemuan hari ini kita anggap dua kali pertemuan ya. Jadi pertemuan 5 dan 6. Ya Mas Dwi, Maaf Pak, tadi out Pak kan nunggu belum join, belum ada suaranya, ternyata Zoom-nya out Pak. ya ya siap. Kalau Maaf Pak ya. ya sama ya, saya juga mohon maaf ini mengganggu waktu liburnya teman-teman ya. Saya pikir ini waktunya tepat gitu ya, karena libur ya. Eh, Tadi yang saya sampaikan ya, jadi hari ini kita anggap 2 kali pertemuan, 5 dan 6. Karena minggu besok kita pertemuan 7, kemudian kita UTS. Saya absen dulu. Itu ada Mbak Saida ya, yang harusnya kelas eh, pagi ya. Jadi saya minta beliau hadir. Bang Dwi.
Mas Handoko. Abi Sofyan Sauri belum ya Mas? Dengan Wisma Reto Rusmadian. Udah saya infokan di grup Pak, belum ada jawaban. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pra-processing. Ini pencahayaannya kurang bagus ya, jadi saya stop ya. Eh, Pra-processing ya, pra-processing. Eh, Pertemuan lima ini kita akan mencoba membahas tentang eh, klasifikasi. Kemudian yang pertemuan keenamnya kita akan coba membahas mengenai clustering. Kemudian kita akan coba juga praktek ya, eh, gimana caranya ambil data dari Twitter, crawling atau scraping gitu ya. Kemudian kita juga akan praktekkan eh, contoh-contoh algoritma klasifikasi. Kalau keburu sih kita lanjut ke clustering, tapi kayaknya sampai klasifikasi dulu. Ini kita mulai. Untuk pertemuan 5. Nah, teman-teman pernah dengar tentang classification sebelumnya? Ada yang pernah dengar? Pengelompokan kan, Pak? Ya, kalau pengelompokan mungkin clustering. Clustering itu baru pengelompokan. Kalau ini klasifikasi. Jadi eh, memang sekilas hampir mirip, tapi ini lebih kepada eh, kelas ya, targetnya ya. Kalau di dalam teori itu eh, cara matematis ya, classification adalah tugas mendeteksi fungsi pemetaan gitu ya, dari variabel input ke variabel output. Nah, kita tahu di dalam eh, data ya, data set gitu ya, yang akan kita gunakan untuk eh, penelitian gitu ya, itu terdiri dari variabel input X dan variabel output Y. Misalnya kita punya data mahasiswa gitu. Nah, ada klasifikasi yang tentang lulus tepat waktu gitu ya, dengan eh, lulus tidak tepat waktu misalnya klasifikasinya. Nah, di situ ada eh, misalnya nilai gitu ya, variabel inputnya. Nilai sama in dengan nilai-nilai itu misalnya semester misalnya. Dia intinya variabel input itu bisa dijadikan contohnya itu kalau di dalam dataset itu kolom-kolom. Jadi misalnya ada empat kolom. Yang lebih mudah itu mungkin nanti di dalam praktek kita juga akan contohkan gitu mengenai klasifikasi eh, orang itu layak nggak sih diberikan pinjaman misalnya. Di situ ada variabel inputnya age umur gitu ya, umur dengan eh, gaji. Itu juga bisa gitu ya,
dikatakan klasifikasi. Kemudian di sini ada tipe pembelajarannya gitu, dalam klasifikasi ada lazy dan integer ya. Untuk lazy ini konsepnya adalah membuat model klasifikasi dengan menunggu data pengujian muncul setelah menyimpan data pelatihan dan dilakukan setelah mendapat data pengujian. Jadi kalau yang lazy ini dia tuh menunggu data pengujian dulu gitu ya. Baru hasil klasifikasinya didapatkan gitu setelah mendapatkan data pengujian. Jadi diuji dulu, diujikan dulu, baru dia bisa eh, mendapatkan klasifikasi. Itu contohnya, algoritma contohnya itu KNN, K-nearest neighbor, atau path tangga terdekat. Dia akan lihat, kita akan lihat gitu seperti apa KNN. Dan yang kedua ini eager learners ya. Konsepnya adalah membuat model klasifikasi tanpa menunggu data pengujian muncul setelah data pelatih. Jadi kalau ini nggak perlu eh, pengujian, nggak perlu menunggu pengujian, tapi dia bisa bisa langsung mendapatkan klasifikasinya. Ini contohnya DTC atau Decision Tree Classification dengan Mac Bayes. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya algoritma seperti apa. Gitu ya. Nah, ini misalnya decision tree. Ini mungkin lebih seperti flowchart ya, algoritma flowchart berbentuk struktur pohon ya, seperti namanya ya, decision tree. Di sini ada decision itu keputusan ya, tree itu pohon, gitu. Pohon keputusan. Jadi dia membentuk eh, struktur pohon gitu ya, yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan prediksi dan investasi. Itu decision tree. Nanti akan kita lihat gitu ya, mana yang decision tree itu seperti apa. Kalau dari gambarnya dia ada ada logikanya ya, gaya atau tidak seperti gambar. Nah, misalnya misalnya eh, apa ya? Misalnya kita mau pergi olahraga, jika ya seperti apa, jika tidak seperti apa. Misalnya ada cuaca gitu ya, variabel variabel kondisi badan. Decision tree yaitu salah satu metode klasifikasi yang paling populer gitu ya, karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Nah, decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berkira. Algoritma machine learning jenis ini melakukan tugasnya dengan menggunakan konsep struktur flowchart bercabang, menggunakan decision rule atau aturan-aturan keputusan yang dibuat oleh desainer. Jadi nanti dia membentuk struktur pohon, dia ada root node, nanti ada setelah ini, kemudian dia membentuk cabang, dan ada daun-daun lagi gitu. Ini kita lihat ini ya, jadi ada root node gitu ya, kemudian ada internal node namanya, dan ada lymph node-nya. Ini kita lihat di sini ada decision node gitu, di gambar ada root node ya. Jadi kalau kalau pohon itu kan pasti ada akarnya, ada akar, terus ada eh, cabangnya gitu ya, dan ada daun.
Jadi seperti ini. Ini decision tree. Pada dasarnya decision tree dimulai dengan satu node atau simpul. Gitu ya. Jadi dia buat simpul dulu, gitu, buat akarnya dulu. Kemudian node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada. Selanjutnya, setiap cabang tersebut akan memiliki cabang-cabang baru. Nah, pada itu metode ini disebut tree, gitu ya, karena bentuknya menyerupai pohon yang memiliki banyak cabang. Yang mengutip dari Van Genk, ya, decision tree memiliki 3 elemen, yaitu root node, akar, gitu ya, tujuan akhir atau keputusan besar yang diambil, gitu ya. Nah, nanti seperti apa gitu ya root node itu nanti kelihatan di kita praktekkan nanti. Kemudian ada branch ya, ada rantingnya, gitu ya, berbagai pilihan tindakan. Kemudian ada leaf node, daun. Kemungkinan hasil atas setiap tindakan. Jadi biasanya kan kalau flowchart itu jika ya kemana, jika tidak kemana gitu. Nah, apa gitu keputusannya gitu ya. Nah, ini eh, hampir sama seperti itu, seperti flowchart. Dia akan terus tuh membentuk cabang ketika eh, ada pilihan. Ketika ada pilihan keputusan. Akan berhenti ketika tidak ada pilihan lagi. Jadi di variabel itu oh nggak perlu lagi nih, nggak ada yang perlu ditanya lagi keputusannya. Habis lah. Atau variabelnya juga habis gitu. Nah, dari 10 ya untuk 10 cabang. Kalau di text mining itu bisa ribuan ya. Jadi bisa 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 ribuan variabel ya karena dari teks dari misalnya pengaduan masyarakat itu kan banyak ya. Kata-kata uniknya juga nanti akan banyak gitu. Nanti dia membentuk kolom-kolom atau variabel itu banyak. Nah, ketika pakai decision tree ini itu akan banyak sekali cabang gitu ke bawah. Gitu ya. Sampai dengan variabel terakhir. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, setelah decision tree itu ada naive Bayes. Dan ini memang algoritma lama, eh, tapi ini masih digunakan dan memang masih banyak juga yang mengupdate gitu ya, model-modelnya naive Bayes ini. Nah, teorema Bayes gitu ya, teori Bayes ini adalah kaidah memperbaiki atau merevisi suatu probabilitas. Jadi dia peluang gitu ya, dengan cara memanfaatkan informasi tambah. Jadi, naive Bayes merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik untuk memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa depan. Jadi kalau naive Bayes ini eh, dia perhitungannya peluang, kemudian ada statistiknya gitu ya. Dan FBS ini tidak terlepas dari pengalaman di masa sebelumnya. Jadi ada data trainingnya, ya. Ada data latihnya. Jadi ada data-data sebelumnya yang eh, sebelum diprediksi. Sebelum sama dengan sebelum diklasifikasi juga sama. Sebelum diklasifikasi dia akan mempelajari pengalaman dulu, mempelajari data sebelumnya dulu, diujikan dulu tuh. Kemudian baru bisa mendapatkan klasifikasi. Itu net bias gitu ya. Nanti saya akan coba share juga eh, bukunya, kamusnya gitu, kamus tentang algoritmanya.
Kemudian di sini KNN. Kenapa disebut KNN gitu? Disebut KNRS Network gitu. Karena di sini berdasarkan jarak, berdasarkan jarak. eh, Kalau di sini bahasanya jarak sangat terdekat ya. Jadi eh, misalnya kita punya data baru nih, data baru. Ya. Di sini kita ada dua kelas, ada kelas A dengan kelas B. Ya. Kelas A itu warna kuning misalnya, kelas B ini warna ungu. Nah, ketika kita punya data baru di sini, kemudian eh, kita masukkan K-nya, karena nanti di codingan nih, atau di eh, algoritmanya gitu. Kita harus memasukkan K-nya berapa. Kita harus menentukan eh, eh, tetangga terdekatnya berapa. Misalnya di sini ada K sama dengan 3. Jadi misalnya ini K-nya ke satu, ini K-nya kedua gitu ya. Kedua, ini K-nya ketiga. Gitu ya. Jadi ini eh, ngambil eh, jarak terdekatnya antara data baru. Gitu ya. Sekali lagi, titik di sini eh, bukan hanya sekedar titik, ya, tapi di sini data ya. Ini data yang dihasilkan gitu ya dan divisualisasikan menggunakan eh, titik gitu. Sebenarnya ini data teman-teman, data ini data. Dan ketika kita eh, kayaknya sama dengan 3 gitu ya, jadi yang terdekat. Jadi bukan 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 ini ya, bukan ini karena ini jauh, gitu ya. Bukan yang ini. Ini kita contohkan ini 4, ini 5, ini 6, nah ini 7, 8, 9, ini 10. Misalnya, ini ada 10 K gitu ya, atau 10 titik ya. Nah, ketika K sama dengan 3 ya ini gitu yang K ambil. Karena dia jaraknya dekat dekat sama ini gitu ya, sama yang si data baru ini. Kemudian kalau kita K-nya 6 ya, itu dia juga akan mengambil terdekat gitu. Karena ini juga parameter ini juga ditentukan ya, teman-teman. Akan akan dihitung oleh jarak ya. Jadi misalnya yang dapat ya 7, 8, 9 gitu ya. Jaraknya yang lebih dekat itu ini. Jadi 4 nggak masuk ya. Karena dia jaraknya kurang lah. Jaraknya agak jauh dari 7, 8, 9. Dan gimana kalau K-nya sama dengan 7? Ya kita buat lagi di sini gitu. Kita buat lagi di sini bulat gitu ya. K-nya sama dengan 7 gitu ya. Ini ke sini gitu. Ini juga ditentukan oleh di algoritma. Jadi eh, ada jaraknya. Kalau di KN itu ada Euclidean. Kemudian nanti baru akan didapatkan klasifikasi. Ini kalau K sama dengan 7. Empatnya dapat nih. Itu KNN. Ini cukup untuk eh, klasifikasi. Ada yang ditanyakan teman-teman tentang eh, klasifikasi. Nanti kita akan lihat ininya ya, prakteknya, terus datasetnya seperti apa. Kita lanjut dulu aja ke pertemuan 6. Ya, Boleh, Pak. ada yang tanya? Ya,
ke pertemuan 6 dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Aman, Pak. Ya, nanti kita akan coba lihat kamus juga tentang algoritma. Kita lanjut dulu ke pertemuan 6. Nah, kalau untuk yang eh, selanjutnya ini, untuk yang selanjutnya ini kita akan bahas clustering. Nah, sesuai dengan namanya ya, cluster atau kelompok atau grup. Nah, ini clustering. Ada yang tahu teman-teman clustering? Belum ya. Jadi kalau clustering di sini suatu teknik pengelompokan titik ya tadi ya. Kalau yang di KNN itu sebenarnya data teman-teman. Data yang eh, ditransformasikan gitu ya, dari numerik gitu. Kemudian divisualisasikan menjadi titik. Sebenarnya dia data. Ke dalam suatu kelompok atau grup tertentu yang titik-titik di dalam kelompok kelompok atau klaster tersebut mempunyai kesamaan, namun berbeda dengan titik-titik di klaster yang itu ya. Jadi eh, kenapa dia diklasterkan gitu, atau dikelompokkan karena memiliki karakteristik ya kesamaan. Simpelnya itu ya cluster yaitu clustering yaitu mengelompokkan suatu data berdasarkan variabel tersebut. Ya, jadi kayak kalau tadi kita punya variabel, variabel itu ada ya. Kalau kalau di data itu kolom, jadi kolom-kolomnya. Nanti kita tentukan variabelnya yang mana aja. Ya, itu dia mengelompokkan suatu data berdasarkan variabel tertentu. Misalnya nih, ada karyawan yang ingin menyusun barang di gudang. Nah, bagaimana caranya karyawan tersebut dapat mengelompokkan kardus misalnya atau box ya yang sangat banyak dengan warna yang beragam. Nah, salah satu cara yang cukup mudah yang dapat dilakukan karyawan tersebut adalah dengan mengelompokkan kardus atau box tersebut ke suatu klaster berdasarkan kemiripan warna. Jadi kalau teman-teman gitu ya eh, menemukan apa namanya eh, barang gitu ya yang banyak gitu ya. Nah di sini bisa dikelompokkan barang tersebut berdasarkan warnanya. Simpelnya seperti itu ya. Bisa juga misalnya kalau buah, misalnya ada buah warna hijau, misalnya buah warna hijau, kemudian ada apel warna hijau gitu. Itu dia akan masuk ke dalam satu klaster misalnya. Karena kita tentukan variabelnya itu dari warna. Kemudian ada lagi buah eh, warna merah misalnya.
rambutan misalnya warna merah dan eh, apel yang warna merah tapi apelnya warna merah itu juga bisa diklasterkan berdasarkan variabelnya warna gitu. Itu contohnya, contoh lainnya seperti itu. Ada yang eh, sanggahan atau apa di clustering ini? Aman ya, cluster ya. Aman, Pak. Aman. Nah, ya. Algoritma clustering yang biasa digunakan itu hierarkikal. Ya, yang pertama itu hierarkikal clustering. Teknik clustering dengan algoritma machine learning yang membentuk hierarki karena sesuai namanya hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Ini beda lagi ya dengan sentri ya. Nah, secara prinsip hierarchical clustering ini akan melakukan clustering secara berjenjang berdasarkan kemiripan tiap data. Sehingga pada akhirnya pada ujung hierarki akan terbentuk klaster-klaster yang karakteristiknya berbeda satu dengan yang lainnya. Dan objek di satu klaster yang sama memiliki kemiripan satu sama lain. Jadi dia hierarki ya, teman-teman. Nanti hierarkinya itu bisa dari eh, top down atau dari top ke down gitu, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi bisa ditentukan ya, kita mau dari yang mana dulu, mau dari atas dulu gitu ya, atau dari bawah dulu sesuai dengan eh, datanya tentunya. Misalnya seperti ini ya, ada eh, dua di dalam hierarchical clustering. Misalnya ada aglomeratif dan divisif. Nah, di dalam metode hierarki terdapat dua jenis strategi pengelompokan yaitu aglomeratif dan divisif. Aglomeratif clustering, metode penggabungan adalah strategi pengelompokan hierarki. Bentar. Yaitu aglomeratif dan divisif. Aglomeratif ini metode penggabungan. Strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah kemudian membentuk klaster yang semakin besar. Jadi dia dari kecil yang kecil-kecil dulu ya. Dari klaster yang kecil gitu ya. Karena dia memiliki kemiripan gitu ya. Nanti akan digabung gitu ya. Jadi membentuk klaster yang lebih besar. Itu ya. Ini aglomeratif. Jadi banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Jadi objek sama gitu ya. Klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Sedangkan divisif, metode pembagian, ini strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal. Jadi semua objek ini, semua objek, ya, objeknya misalnya ada 10 gitu ya, ada 10 objek, dikelompokkan dulu menjadi satu klaster, gitu ya. Kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Jadi diturunin dari klaster, dari objek yang digabung itu dipisah. Ini kebalikannya. Jadi kalau aglomeratif tadi dari objeknya itu udah dipecah duluan, baru digabung. Kalau divisif dari semua objek dulu, dari besar ke kecil. Itulah paling sederhananya. Sudah aja teman-teman, kita break dulu ya teman-teman ya. Atau lanjut. Bebas, Pak.
Bentar, kita duduk dulu aja. Sebentar, tunggu aja dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Bentar lagi ini slide-nya habis. Jadi nanti kita akan break ya. Setelah slide ini habis, kita break. em, Kemudian kita langsung praktekkan. Kemudian yang kedua ini mengenai Kamin clustering. Nah, yaitu mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lain, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi ya, yang, eh, pemilihan warna. Ini kami. Jadi eh, kalau dia pengelompokannya berdasarkan karakteristik. Jadi kan data itu kan punya karakteristik ya, bisa 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 warna, bisa apa gitu ya, bisa bentuk. Misalnya gitu ya. Dari klasifikasi gambar pun bisa teman-teman. Jadi kita bisa bisa mengklasifikasikan eh, binatang, misalnya hewan gitu ya, dalam dalam bentuk gambar itu pun bisa. Clustering pun sama ya, bisa dilakukan gitu ya. Pengelompokan untuk ini untuk em, cara kerjanya kami. Jadi kalau sebelum dikasih algoritma Kamin gitu ya, itu eh, apa ya namanya, belum dikelompokkan lah gitu ya, baru baru membentuk centroid aja, baru membentuk titik gitu ya. Jadi misalnya cara kerja algoritma ini mula-mula adalah dengan membentuk sejumlah k titik. Jadi membentuk titik-titik ini dulu gitu ya, datanya gitu ya. Berdasarkan datanya ini divisualisasikan. Nah, yang disebut dengan centroid ya, di mana nilai K merepresentasikan jumlah klaster. Kemudian titik-titik data atau data points yang ada akan membentuk klaster dengan centroid terdekat darinya. Jadi eh, ini kan dibentuk nih titik-titiknya gitu ya. Ini data data dari data ya teman-teman ya, dari angka, dari dataset yang ada gitu ya. Kemudian ditentukan titik-titiknya gitu ya. Ini juga dari jarak-jarak ya. Nah, nanti kan ini udah beda nih. Ini juga udah beda. Kemudian si Kamin ini
dia otomatis gitu ya. Titik pusat sentroid akan berubah seiring dengan pertambahan anggota tiap klasternya. Yang mana adalah data point tadi. Jadi yang tadi itu ya, titik pusat sentroid itu akan terus gitu ya ketika ada data lagi. Oleh karena itu, tiap-tiap klaster yang telah terbentuk akan mencari titik sentroid barunya. Nah, proses ini terus-menerus dilakukan hingga diperoleh kondisi konvergensi. Contohnya jika posisi sentroid sudah tidak berubah. Jadi akan terus ya, ini akan terus gitu. Nah, di Kaminnya ini baru diklasterkan. Oh ini tuh klaster A, ini klaster B, ini klaster C gitu ya berdasarkan datanya. Kalau dari sini kan belum belum terbentuk ya, belum terbentuk klasternya ya, baru centroid, baru poin-poin aja, titik-titiknya aja. Nah, ketika pakai Kamin nih sudah bisa tentukan mana klaster A, mana klaster B, mana klaster. Bi, Abi, pengen minum. Bi, Bi, Abi. Itu ya. Jadi mengenai algoritma clustering. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebenarnya nanti ada aman ya. Ada nanti eh, ya di sini. Nah, ya, algoritma itu ada di sini nanti di kampus sini. Jadi skenario pemodelan itu seperti apa gitu ya. Jadi sebelum ke pemodelan itu, jadi dia ada pembagian data dulu, trend validation split ya, namanya. Jadi dibagi data latihnya berapa, data tesnya berapa. Sini data latih, sini kan ada tiga sebenarnya ya. Gitu. Data latih, training data, data validasi, data uji. Nanti data latihnya berapa, biasa disebut juga dengan training data gitu ya. Ini bagian data yang digunakan saat melatih model. Dan kalau validasi ya data yang digunakan untuk evaluasi model yang telah dilatih ini, yang training data ini divalidasi. Gitu. Benar nggak? Karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi hanya bukan hanya maksudnya salah gitu ya, pas diujikan salah. Karena nanti di training data pun nanti keluar persentasenya bisa 80% atau 90%. Ini juga ada yang namanya apa namanya hyperparameter gitu ya. Berbeda akan dibandingkan dan diketahui hyperparameter mana yang menyebabkan underfitting. Jadi ada overfitting, ada yang menghasilkan fit model terbaik. Kemudian setelah divalidasi itu ada testing data. Nah, ini ya nanti ini juga ada nanti dipraktekkan gitu ya trend test split ini. Nah ini contohnya eh, data iris ya untuk bunga iris. Jadi bunga iris itu banyak 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 apa namanya modelnya ya. Ada iris tosa, ada iris virginica gitu ya, ada iris versicolor gitu ya. Nah ini bisa diklasifikasikan. Nah, ini juga ada cufold cross validation, bisa di cross validationnya, silang ya, itu juga bisa gitu ya. Nanti kita bisa tentukan K-nya berapa untuk crossnya. Nah ini cara kerjanya. Misalnya ada 100.000 dan ditentukan nilai K5 gitu ya. Maka indeks pembagian data untuk setiap iterasinya dihitung ya. Jadi dari 20.000 sampai 100.000 itu indeks trainingnya.
testing datanya 1 sampai 20.000 sampai terus ya dari 20.000 sampai 40.000 gitu ya, terus dari 40.000 sampai 60.000 gitu. Nah itu cross validation dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru di eh, ini udah validation. Nah kemudian kita eksperimen. Disinilah eh, apa setiap algoritma dalam pembangunan model memiliki parameter tertentu. Untuk mendapatkan model terbaik diperlukan eksperimen dengan beberapa variasi parameter. Nah, parameter yang menghasilkan model dengan performa terbaik akan dipilih. Jadi nanti eh, ada ada parameter evaluasinya. Sebenarnya kita belum sampai ke sini gitu ya, parameter, tapi kita akan lihat eh, apa, metode-metode pada algoritmanya di sini. Ini ada logistic regression gitu ya. Seperti apa logistic regression? Kemudian di sini juga apa, ada SVM ya, support vector matching. Itu seperti apa gitu ya cara kerjanya. Nah, ini kalau di teorinya ada hitungan-hitungannya ya teman. Teman-teman bisa baca gitu ya. Nanti apa, kita akan praktekkan. Ini SVM, kemudian ada lagi decision tree ya. Tadi ini misalnya eh, eh, misalnya seperti ini. Di hari libur ini misalnya bermain gitu ya. Ya, kalau tidak eh, jam lebih dari jam 5 kemana gitu. Saya seperti itu banyak. Ada variabel lagi lah. Itu kemudian ini juga nah ini kan menghitung eh, gain ya, hitung gini ya. Ini ini perhitungan-perhitungannya gitu ya. Ya ada ada gini impurity gitu ya. Nah, untuk menentukan root perlu dicari gini impurity-nya terkecil dari kebutuhan primer. Kalau di sini ada kebutuhan primer, ada gajian dan harga barang gitu ya. Nah, ini menentukan ya, terhadap belinya. Gini impurity kebutuhan primer terhadap beli dapat diilustrasikan pada gambar ini. Kebutuhan primer ya misalnya eh, jika ya dia beli misalnya ya nya satu tidaknya tiga misalnya di sini jumlahnya kemudian kalau tidak belinya ya nya berapa, tidaknya ada berapa di sini ini ya. Kalau dia kebutuhan primer jadi ada kaitannya ya, kebutuhan primer jika dia ya gitu ya. Jika dia ya tidaknya ada berapa sih, satu dua ya gitu kan ya, tiga tidaknya tiga gitu ya. Ini untuk menghitung ini impurity-nya ya. Kemudian kalau yang tidak itu ada berapa, yang ya-nya berapa, yang tidaknya ada berapa, tidaknya satu ya-nya dua. Ini eh, perhitungannya ya, perhitungan manualnya bisa dipelajari ya. Ini kemudian terus ya masih kan dia memang panjang ya dari sisi itu. Ini import itunya ya, algoritmanya yang menggunakan SQL. Nanti kita praktekkan. Nah kalau ini naive Bayes ya, sini ada
banyak dia sebenarnya eh, model-modelnya ya. Ada trinomial, ada apa gitu. Ah, intinya banyak ya. Dia ada yang saya pakai kemarin itu empat ya. Eh, sorry tiga, tiga, tiga model ya di dalam FBS. Saya lupa. Kemudian eh, ini KNN, ya. Model Canarus Neckboard. Juga teman-teman bisa dibaca ya, karena di sini ada langkah-langkahnya juga gitu ya. Gimana caranya menentukan eh, menggunakan KNN. Nah, misalnya menentukan nilai K-nya, jadi K-nya nanti diminta berapa gitu. Kemudian ada menghitung jarak antara data baru terhadap semua training gitu ya. Semua training data, kemudian identifikasi KNN-nya, kemudian menentukan label data baru. Ini KNN, listing data. Ya, ini coba saya share ya. Ini bisa teman-teman eh, baca teman-teman, karena eh, lumayan ya. Itu sudah saya share di chat ya, teman-teman bisa bisa dipelajari mengenai algoritmanya. Pak, mungkin Kapan di-share via WhatsApp juga boleh, Pak. Soalnya di Zoom kadang-kadang nggak bisa disimpan, Pak. Oh, PDF ya, Pak. PDF bisa, Pak. Terima ya kasih, ada. Pak. Oke, nggak apa nih saya share lagi. Gimana Pak? Bisa diulangin putus-putus Pak suaranya Pak? Ya, ini saya share ininya, apa namanya, tadi kamus tadi yang algoritma di grup. Bisa dipelajari, mungkin bisa dipelajari mengenai algoritma ini gitu. Kemudian tahapan-tahapannya nanti kita akan praktekkan. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Nanti kita masuk lagi, ini kan 6 8 ya. Mungkin 625 lah ya. 625 kita mulai kembali langsung ke praktek. Jadi disiapkan untuk prakteknya Google Colab atau Anaconda-nya ya teman-teman. Karena kita lumayan ini nanti nih, agak lama. Jadi kita break dulu teman-teman ya. Salat maghrib dulu ya teman-teman ya. Salat maghrib dulu, Siapa? nanti kita Siapa? masuk lagi. Ya, masuk lagi kita 625. Baik, Oh, Pak. itu teman. Ya, terima kasih ya. Keren.